Penyehat tradisional Mr. Chai mampu mengatasi berbagai penyakit jantung, stroke, liver, kanker, dan alergi. Dengan moto sehat dengan herbal alami, Mr. Chai memiliki produk herbal berupa ramuan khusus dari Taiwan yang telah ada lebih dari 30 tahun dan di Bali berdiri sejak tahun 2000. Seluruh obat herbal itu diantaranya Orbitalize, Manjusaka, Sui Liantian, Hers, dan puluhan obat lainnya yang telah dinyatakan aman oleh BPOM, serta resmi dan terdaftar secara legal di Kementerian Kesehatan RI. Kekhususan kami adalah herbal kami ada puluhan jenis dan bersifat spesialis. Jadi kalau sakitnya lambung, ya kita khusus memperbaiki lambung dan sumber penyakit lambung itu. Seperti contohnya jantung. Orang sakit jantung umumnya akan diketahui pada awalnya adalah sakit lambung. Pada akhirnya kita ketahui ternyata sakit lambungnya itu bermuara kepada sakit jantung. Oleh sebab itu pengobatan kami itu bersifat holistik, yaitu menemukan sumber penyakitnya dan penyakit itu sendiri, sehingga tingkat kekambuhannya akan sulit kembali lagi. Asisten Mr. Chai, Made Sujarni menambahkan, selain herbal, apabila pasien yang datang membawa obat medis, pihaknya tidak pernah menghentikan obat yang diminum oleh pasien. Pihaknya mengkombinasikan antara obat dokter dan herbal. Apabila pasien yang datang membawa obat, kami tidak pernah menghentikan obat yang diminum oleh pasien itu sendiri. Kami hanya mengkombinasikan antara obat dari dokter maupun dari herbal. Hanya saja cara konsumsinya itu berbeda. Karena apa? Karena kami memberikan itu herbal, jadi ada jeda waktunya. Jadi tidak ada efek samping atau risiko yang lainnya terhadap herbal kami. Jika masyarakat ingin mengetahui lebih dekat tentang penyehat tradisional Mr. Chai, datang saja langsung ke Jalan Pulau Musa Penida, nomor 33 Denpasar, dengan nomor telepon 0361 240 855. Penyehat tradisional Mr. Chai buka praktek setiap Senin sampai Sabtu, mulai buka pukul 9 pagi sampai 8 malam, dan di hari Minggu buka pukul 9 pagi hingga 4 sore. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Fadis Keren Karang, malam hari ini kembali hadir dalam dialog bersama penyehat tradisional Mr. Chai. Pemirsa, tentunya kesehatan sangat dibutuhkan pada saat pandemi kali ini atau malam hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana caranya meningkatkan imun untuk mencegah virus corona. Bersama dua narasumber yang sudah hadir, langsung saja saya sapa. Yang pertama ada penyiar tradisional Mr. Chai. Mr. Chai, Om Swastiastu. Selamat malam Mr. Chai. Selamat malam. Apa kabarnya? Sehat. Salam sehat selalu. Ya. Apa kabarnya Mr. Chai? Kita membawa berita yang menggembirakan, jadi bukan menakutkan. Apa itu? Nanti ya. Nanti kita kasih tipnya. Oke, baik. Terima kasih Mr. Chai. Dan yang pastinya di penyehat tradisional Mr. Chai ternyata ada yang namanya Clearozone. Nah, nanti kita akan bahas bersama marketing Clearozone. Ada Bapak Gregory Hasanov Bakhtiar. Pak Greg, Om Swastiastu, selamat malam. Apa kabarnya Pak Greg? Baik sekali. Sehat ya? Sehat. Salam sehat juga. Salam ini sehat ya. buat semua. Oke. Oke. Kalau ngomongin sehat, Mr. Chai, ini saya lihat nih setiap saat, setiap hari ini Mr. Chai tetap energik, selalu tampak sehat, look fresh. Ada rahasianya Mr. Chai? Ya itu yang sedikit rahasianya mengenai rahasia namanya pengobatan timur ya. Pengobatan timur itu tidak pernah melakukan sesuatu dalam keadaan terlambat. Oke. Nah, artinya kita sudah merawat diri kita sejak jadi sehat. Tidak pernah kita tunggu sakit baru kita merawat. Jadi jangan nunggu sakit dulu. Itu kunci yang utama. Oke. Begitu juga dengan kondisi yang sangat fenomenal saat ini, pandemik ya, COVID-19. Ya. Kamu jangan tunggu sakit baru kamu minta imun. Nah, itu salah. Jadi sebenarnya sesuai dengan moto kami atau moto orang Asia, yaitu kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke. Ya. Baik. Dan kalau berbicara tentang untuk meningkatkan imun, ada ya hal-hal yang harus dilakukan. Dan itu saya pikir harus kita mulai dengan catatan adalah jadikanlah makananmu setiap hari sebagai obat. Ya, jadi makananmu tiap hari dimakan seperti obat. Jangan makan obat setiap hari seperti makanan, bahaya kamu. Bukannya kamu tambah sehat, kamu malah bisa rontok satu-satu organnya. Oke, BTW ini apa sih yang dimaksud dengan daya tahan tubuh atau bahasa kerennya imunitas tubuh nih, Mr. Chai? Kalau dibilang itu imunitas itu apa?
sebenarnya tubuh itu punya namanya mekanisme. Pada saat tubuh itu normal seperti mobil, dia normal, berarti mobil itu mampu bekerja siang malam bahkan menembus 1000 km tanpa berhenti, tidak masalah. Seperti sebuah pesawat, dia bisa terbang dalam tempo katakan 20 jam non-stop, dia tidak masalah, bahkan dia autopilot. Dan itu adalah pesawat yang baik. Begitu juga tubuh manusia, dia mau siang, mau malam, mau kena matahari, mau kena hujan, tetapi dia selalu fit. Kenapa? Karena dia bisa memiliki suatu mekanisme, artinya begini, pada saat hujan, tubuhnya akan mengeluarkan panas. Pada saat kita kena air dingin, tubuh kita menjadi hangat. Pada saat panas, tubuh kita mengeluarkan keringat, membuat suhu tubuh kita turun. Nah, itu mekanisme. Jadi tubuh sudah memiliki mekanisme bagaimana mengatur tubuh, kesehatan, bahkan termasuk antivirus. Nah, makanya sekarang ini ada satu, wah ini harus rapid test. Yang ditesnya apa itu? Yaitu IgG dan IgM. Nah, itu ada satu mekanisme, kalau artinya kamu akan tahu riwayat kamu sudah pernah kena penyakit ini nggak? Nah, itu namanya IgG, ya kan? Begitu kamu baru kena, nah itu namanya IgM, nah, kan gitu. Itu semua ada mekanisme yang bisa diukur. Nah, kita syukurin bahwa kita medis ini sekarang sudah sangat canggih, bisa dideteksi kamu ini punya riwayat atau tidak. Bahkan aku tidak pernah bersentuhan, berarti IgG dan IgM-nya bersih. Nah, kan gitu. Ini informasi dari orang laboratorium. Saya tidak pintar-pintar di situ, tapi ya tentu kita belajar dong, sekolah dong, ya kan. Nah, walaupun kita tradisional, tapi tetap harus ngerti medis dong. Nah, baik. Gitu. Dan tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya imun kita agar tubuh kita kebal dari virus, bakteri ataupun jamur seperti itu. Tubuh yang sehat adalah tubuh yang punya mekanisme pencegahan segala masalah. Oke, nanti kita bahas, Mr. Chai. Bapak Greg, nanti kita akan bahas lagi ya tentang topik kita malam hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tentunya dengan topik kita bersama penyembuh penyehat tradisional Mr. Chai, cegah virus corona, perkuat sistem imun tubuh, dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Penyehat Tradisional Mr. Chai. Dan yang pastinya topik kita masih tetap sama, yaitu bagaimana cegah virus corona, perkuat sistem imun tubuh. Nanti kami juga akan mengundang Anda, silahkan Anda bisa menghubungi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Masih bersama Penyehat Tradisional Mr. Chai dan juga ada Pak Greg malam hari ini. Mr. Chai, berarti ada hal-hal sekali lagi yang harus kita lakukan untuk meningkatkan imun kita agar terhindar dari virus tentunya. Mungkin gaya hidupkah atau makanankah yang harus kita perhatikan juga? Terus terang saya orang ini pencinta kuliner. Pencinta kuliner, oke. Dan sering juga saya tidurnya tidak teratur. Kadang-kadang tidur saya bisa malam, bisa jam 12, jam 1. Habis nontonnya asik banget, ya. Apalagi karena lockdown itu ya. Jadi itu seperti Netflix apa, waduh kita udah rame dah yang kayak gitu ya. Jadi gimana dong? Ya kita hidup itu tidak nikmat, ya itu bukan hidup namanya kan gitu kan. Tetapi ada satu caranya bahwa kita bisa tetap enak hidup, tetapi kita juga mencegah supaya kita juga jangan sakit. Karena pada saat sakit Anda tidak bisa nikmat hidupnya. Nah kuncinya ada di luar sana, seperti Anda suka beli barang mewah silakan, tapi harus rajin cari duit. Nah balance. Begitu juga kalau Anda senang nikmati kuliner, ya mau makan kambing guling, babi guling, ya silakan, tidak masalah. Tetapi pada sisi lain Anda tahu bahwa makanan itu kalau Anda konsumsi dia beracun. Apa yang Anda harus lakukan? Anda harus bisa mengontrol bagaimana membersihkan kolesterol, membersihkan asam urat dari ginjal, kemudian untuk membersihkan katakan toksin-toksin. Karena sekarang ini bukan hanya masalah jantung, ginjal, tapi ada masalah yang lain. Yaitu apa? Kanker. Nah kalau
Anda mengkonsumsi secara berlebihan, terjadi zat-zat karsinogen yang Anda konsumsi karena saking nikmatnya. Nah, itu membawa satu penyakit yang akhirnya jadi tidak nikmat. Nah, sekarang bagaimana mengakali hidup nikmat tapi dalam jangka panjang dan tidak perlu mengalami sakit, karena sakit pasti tidak nikmat. Itu ada caranya. Oleh sebab itu, lakukanlah selama Anda masih sehat. Kemudian Anda proteksi diri Anda dengan mengkonsumsi herbal yang baik, dengan mengkonsumsi katakanlah makanan-makanan yang sehat. Pak, aku makanan sehat tapi aku tidak suka, nggak enak Pak. Ya udah, kalau gitu kamu datang tempat saya makan herbal. Karena herbal ini bisa menggantikan makanan sehat. Oh gitu ya Pak. Nah, jadi istilahnya yang nggak punya duit bisa sehat. Tapi kalau yang punya duit nggak mau repot, bisa juga sehat. Jadi kita mengajarkan sesuatu hal, Anda memiliki pilihan dan Anda berhak untuk memilih yang mana saja. Bukan berarti, oh kalau saya nggak punya duit, saya pasti sakit. Oh belum tentu. Tapi kalau aku sehat, aku mau makan enak, masa nggak boleh? Ya boleh. Nah, ada medianya sehingga Anda tetap bisa sehat dan nikmat. Nah, dan jangan Anda tunggu sakit dulu. Sama seperti kamu kena corona, nanti baru ada obatnya. Wah, nggak mau Pak. Apalagi memang nggak ada. Makanya dicari orang namanya vaksin. Tapi vaksin tuh kapan bisa muncul? Kita juga nggak tahu. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Nah, ini satu hal yang konyol. Sehingga medis sekarang itu berlomba-lomba. Oh, ya udah kalau gitu kamu harus pakai imun dong. Nah, imunnya apa? Orang bingung juga, bingung apa? Akhirnya ada yang bilang jamu, ada yang bilang udah nggak usah apa. Mr. Chai dari 20 tahun yang lalu sudah ada namanya herbal. Kalau DBD Anda punya katakan trombositnya tinggal 20 nih. Terus apa yang harus lakukan? Kamu makan herbal 2 kali 24 jam. Pasti trombosit kamu tembus di atas 150.000. Loh, sehebat itu? Iya. Dan itu bukan isapan jempol. Bukan saya ngomong. Cuman umumnya orang kalau sudah sakit kemana dulu? Masuk rumah sakit dulu. Nah, begitu kalau rumah sakit kalau nggak sembuh-sembuh dia seminggu 10 hari baru Mr. Chai, gimana caranya? Nah, ini kamu makan. Aduh, aku tahu dari dulu. Saya bilang walaupun kau tahu, kamu tidak akan ingat saya. Jadi bisa dikatakan ini di penyehat tradisional Mr. Chai ini pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Tetapi selalu harus tokcer. Nah, ini beban bagi saya juga. Orang bilang ya, the last resort. Pilihan terakhir yang tidak punya pilihan. Ya, tapi ya syukur saya sampai hari ini tetap menjaga kesehatan saya supaya saya bisa menjaga kesehatan orang-orang di sekitar saya. Mr. Chai, kamu masih ada? Oh masih. Oh masih ada toh? Iya. Lo orang lain punya udah tutup. Ya itu orang lain. Kalau saya ya tidak. Kenapa? Saya harus sehat dan saya juga menjaga Anda tetap sehat. Jadi bisa dikatakan ini kalau berbicara tentang herbal, ini Mr. Chai puluhan tahun sudah dikenal dengan herbalnya. Oh 20 tahun. 20 Jadi kita tahunan. mulai dari baby sampai orang yang... Saya pernah punya pasien 102 tahun ya. Sudah koma bawa ke rumah sakit. Rumah sakit bilang ini mau pulang. Kenapa? Ini expired nih. 102 tahun koma. Dan saya terapi beliau dan beliau bertahan 3 tahun. 105 tahun beliau baru meninggal dunia. Apa yang membedakan herbal yang ada di penyehat tradisional Mr. Chai dengan herbal-herbal yang sering kita jumpai di luaran sana? Ya tentu kalau saya bilang herbal saya terbaik kan itu juga nggak bayar. Kamu tukang kecap ya jual kecapmu ya nomor 1, nggak benar juga. Tetapi ini juga sering ditanya pada orang pada saya, apakah kamu punya barang bagus? Sebenarnya maaf ya Bu, aku nggak bilang barang saya bagus. Cuman kalau barang saya selama 20 tahun orang tetap cari, menurut Bapak ini barang bagus atau tidak? Oh ya bagus. Ya udah, berarti Anda yang bilang bagus, bukan saya yang bilang bagus. Karena sesuatu barang bagus selalu dicari. Sama seperti Bali, tetap dicari walaupun Bali dengan segala tradisionalnya tetap orang cari walaupun orang dari negara maju tetap dia cinta sama Bali. Ya kenapa? Ya karena memang Bali bagus. Nah, begitu juga dengan produk saya. Apa membedakan? Ya mungkin produk orang lain 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia hilang. Mr. Chai kok masih 20 tahun masih ada? Ya ada. Berarti ini aku dinosaurus ini. Ya kan? Nah, saya ingin membuktikan bahwa saya ini sehat. Dan saya bisa membuat Anda sehat. Nah, sebelum saya membuat Anda sehat, saya sehat dulu. Ya kan? Nah, minimal kalau Anda sakit, masih ada saya. Ya kan? Kalau saya sakit, Anda bilang, Mr. Chai, kamu aja sendiri sakit. Bagaimana kamu ngobati saya? Mr. Chai. Ini contoh nih. Contoh. Ya. Baik. Jadi, selain herbal yang sangat dikenal oleh masyarakat, kemudian adakah terapi-terapi yang dilakukan di penyehat tradisional Mr. Chai nantinya? Oh, sangat banyak. Kita mengobati penyakit, maaf dari demam berdarah, ya, yang sampai COVID. Nah, ini sekarang saya mau bicara COVID. Sebenarnya saya sudah lama tidak
iklan atau tidak berbicara di TV, tidak talk show di TV. Tapi ini panggilan jiwa juga. Aduh, kalau saya nggak ngomong itu COVID itu ya tidak susah amalnya ditaklukkan itu tidak susah. Tapi bagaimana caranya? Artinya kalau bisa kasih saya saya jangan sudah kena COVID lah. Tapi yang kena COVID pun saya tidak menolak. Tapi maksud saya, ayo rame-rame mencegah COVID. Hari ini kita bicara disinfektan, cuci tangan, cuci tangan ya wajar. Orang Muslim nggak mau sembahyang cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, ya nggak ada masalah. Tapi bukan berarti bahwa itu tidak akan kena COVID. Artinya kesehatan itu penting. Tapi bagaimana dong cegah COVID? Jangan keluar. Banyak pakar bilang makin tidak kamu keluar, kamu masih makin rentan. Contohnya misalnya antara Indonesia dengan Singapura. Orang Singapura sangat bersih sekali. Bahkan maaf saja di rumahnya jangan ketemu kecoa. Kalau kita jangankan di rumah kita, di restoran tuh banyak kecoa. Nah kalau di sana itu diberangus, nggak boleh. Nah apa yang terjadi di Indonesia itu di daerah Riau terjadi pembakaran hutan. Kita masih dengan senang-senang santai tanpa masker, ya dengan gagahnya. Nyanyi-nyanyi bersiul lagi. Orang di sana udah batuk-batuk. Nah kenapa? Karena dia terlalu bersih. Kita masih jorok. Jadi kalau dia sudah sakit perut, kita paling-paling perut kita gatal dikit. Nah bukan berarti saya bilang bahwa jorok itu tidak bagus. Jorok itu ada bagusnya. Banyak orang bule datang cari saya. Dia bilang gini, Mr. Chai, my stomach ache, saya sakit perut. Oh iya, kamu pertama kali datang Bali? Iya. Nah iya, karena belum biasa. Kalau kamu sudah kedua kali, perut kamu sudah biasa dengan makanan Bali. Artinya tidak ada masalah. Jadi artinya ada kekebalan di situ. Nah oleh sebab itu banyak pakar yang bilang, bukan saya yang bilang loh. Kalau saya kan belum jadi pakar. Saya ini cuman menceritakan pakar punya cerita. Pakar bilang bahwa anak-anak harus sering-sering main di pasir, harus main di luar, harus sedikit jorok-jorok, habis pulang nanti mandi pakai ini pakai sabun ini. Oke. Tapi anak harus dibiarkan berinteraktif dengan kuman. Baru dia tercipta namanya antibody. Ya. Oh gitu ya. Jadi ada IgG-nya, ada IgM, IgG-nya muncul. Oh, dia reaksi. Jadi itu memang hal seperti itu. Nah, makin kamu terisolir, kamu tidak pernah nggak pernah kena angin, nggak pernah kena hujan. Begitu kena angin, masuk angin, kena hujan, langsung demam. Karena memang kamu tidak terbiasa. Oleh sebab itu kamu perlu membiasakan dirimu. Kamu harus memiliki namanya reaksi. Tubuh kita kalau masuk kuman, ada yang saya bilang IgG, ada IgM. Itu reaksi. Kemudian kalau kamu kena kanker, itu ada muncul T-selnya. T-selnya makan. Nah kalau kamu tidak jadi sebenarnya vaksinasi itu apa? Vaksin itu adalah kuman yang dilemahkan, dimasukkan ke tubuh kamu supaya tubuhmu itu antibodinya punya sparring partner, tapi partnernya yang kalah punya. Jadi dia tahu bagaimana menaklukkan dia. Itu namanya vaksin. Jadi tubuh kita harus punya reaksi terekspos. Tapi maaf, jangan terekspos too much juga, terlalu banyak tidak boleh. Sedikit-sedikit. Jadi setiap hari sedikit-sedikit ya udah. Makanya ya kamu bergaul boleh, tapi jangan cium-ciuman, peluk-pelukan. Itu nggak benar juga. Itu kebanyakan. Itu tidak boleh juga. Ada yang menarik di sini. Iya. Bisa dikatakan ini jangan terlalu fobia berlebihan juga. Nggak boleh juga fobia. Itu salah juga. Untuk meningkatkan imun seseorang. Pasti. Jadi manusia kalau diisolir, dia nanti lama-lama dia putus asa, mati dia. Loh, kenapa bisa mati? Coba, dia tidak bisa ketemu pacarnya. Ya, orang yang dia kasihi. Kita punya teman baiknya, tidak bisa minum kopi, bisa ngawur ngidul, mati juga dia. Mati konyol. Ya kan? Nah, tapi kalau berlebihan, ya itu juga tidak baik ya. Oh, udah dikasih tahu pakar kamu jaga jarak, ya jaga jarak. Kalau rame-rame orang pakai masker, yang lebih gila lagi, banyak yang pakai masker sambil olahraga, mati juga. Nah kenapa? Karena dia salah kaprah. Loh, namanya kita olahraga nggak ada orang kiri kanan, kok pakai masker? Nah, apa yang terjadi? Yang sedot tuh CO, CO2, mati juga dia. Karena olahraga. Oh, ini saya bilang tuh salah. Nah, jadi jangan juga nanti kita pulang kamar tidur kita juga pakai masker gara-gara pinggir ada istri. Wah, bahaya juga. Salah gitu. Ada sesuatu hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan imun kita agar terhindar dari namanya virus. Kita memiliki video ya. Tayangan berikut ini kita akan saksikan bersama-sama. Hari ini saya melakukan ozon darah dengan sistem EBOO. Fungsi ozon adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu interleukin, dan sekaligus juga membunuh kuman, bakteri, virus di dalam darah yang berfungsi 99,9%.
Kondisi ini sangat baik untuk melawan kondisi COVID-19 yang lagi ngetren saat ini. Oleh sebab itu, merawat badan dengan cara membersihkan darah dan meningkatkan antibodi sangat kita anjurkan, terutama untuk orang-orang yang usia di atas 50 tahun. Karena untuk meningkatkan daya tahan diperlukan mencegah COVID-19. Oleh sebab itu tidak perlu takut, yang diperlukan adalah keberanian untuk melakukan perawatan diri sedini mungkin. Hari ini di bulan Juni kita akan memberikan sesuatu promo bagi masyarakat, yaitu beli satu mendapatkan satu. Oleh sebab itu datang segera, bawa keluarga dan informasi kepada teman. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita tidak menunggu, tetapi kita melaksanakan. Salam sehat, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Iya, nah itu Mr. Chai, Iya. selain herbal, Iya. kemudian ada terapi ozon juga yang Iya, dilakukan di iya. penyihat tradisional Iya, Mr. Chai. ya itu, Yang menarik di sini adalah jangan takut, keberanian untuk Iya. perawatan diri sedini Iya. mungkin itu Betul. diperlukan. Betul. Jadi di tempat daerah kami itu ya, itu ada dokter yang tanggung jawab terhadap masalah ozon, ya, dengan pelatihan dengan mesin-mesin yang canggih itu. Jadi darah yang kalau terkontaminasi itu akan bersih. Dia bisa mencegah bakteri virus 99,9. Nah, kenapa Pak nggak diikan 100 saja sekalian? Ya janganlah, 100 itu milik Tuhan, terlalu sempurna. Yeah. Kita 99,9%. Jadi kalau saya selalu lakukan kepada dokter saya, dok, tolong dibersihkan dong, saya punya darah setiap bulan. Jadi tetap untuk apa? Misal saya kan nggak sakit. Beliau supaya aku tetap senang makan kambing guling, babi guling, senang nonton sampai tengah malam. Lah itu ceritanya. Jadi, Oke. oh takut kolesterol, nggak usah takut jantung, enggak. Terus takut masalah hipertensi, enggak. Saya nih usia 60 nih. Oh, semua masih bisa. Manjat gunung bisa. Enggak ada masalah. Oke. Jadi dalam arti kata saya ingin mempromosi usia itu cuma satu angka. 59, 60, 61, 70 biarin aja. Tetapi kalau fungsi kamu masih bisa berfungsi sampai usia 80, 90 tahun, lupakan. Karena syarat untuk sakit dan mati tidak mesti tua, jangan lupa. Oke, baik Mr. Chai, Pak Greg, kita rehat dulu. Mirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih bersama Mr. Chai, seorang penyehat tradisional, dan yang pastinya bagaimana mencegah virus corona, perkuat sistem imun tubuh masih menjadi topik kita di malam hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400, juga di 0361-894-8401. Saya mau ke Pak Greg ini selaku marketing Clear Ozone ini sendiri. Pak Greg, berbicara tentang apa yang sudah disampaikan, banyak sekali ya yang sudah disampaikan oleh Mr. Chai ini sendiri, bagaimana caranya meningkatkan imun dalam tubuh agar terhindar dari virus. Kemudian salah satunya ada yang sangat terkenal sekali ya herbalnya, dan yang pastinya terapi ozon. Benar. Ini kenapa sih kita harus menggunakan ozon? Kebetulan ozon itu sendiri tercipta untuk melindungi bumi Iya. dari patogen-patogen dari luar angkasa. Itu sudah dari alam yang diciptakan. Jadi dengan adanya ozon, bumi terlindungi. Nah, kalau ozon terbuka, berarti ada patogen-patogen dari luar bumi bisa masuk ke bumi pada saat ozon terbuka, misalnya. Nah, konsep dari ozon itu sendiri merupakan O3. Itu membunuh semua virus-virus patogen yang ada di udara. Nah, dari situlah kita tercetus dengan beberapa research yang kita kerjakan. Yeah. Dan kebetulan saya bekerja sama langsung dengan Mr. Chai. Iya. Saya bangga sekali dengan Mr. Chai, dengan pengalamannya. Saya belajar banyak juga mengenai teknik-tekniknya juga dari Chinese medicine-nya, ozon terapi, dan itu luar biasa sekali yang saya lihat. Dan dengan itu saya bergabung dengan Mr. Chai untuk membantu juga suatu pemasaran produk yang luar biasa dengan nama Clear Ozone. Nah,
clear ozone ini bukan berarti yang dihasilkan sama seperti pekat yang di atmosfer bumi. Iya. Ya, ini adalah sesuatu O3 yang dikeluarkan dari mesin otomatis dan untuk membunuh semua patogen, virus, SARS dan swine flu dan semuanya. Nah, ini mesinnya nih. Oke. Mesinnya ini Nah, sederhana sekali dan ini buatan dari Australia. Ya, juga ada CE certification juga. Ya. Ya. Sebelah sini ya. Iya. Oke. Dan di belakangnya ini ada pengaturannya. Ada programnya yang kita bisa lihat di sini. Ya, Otomatis. otomatis ya. Jadi tergantung ruangannya itu besarnya seberapa. Ya. Nah, kalau misalnya ruangan itu tidak ada penghuninya, mesin ozon ini bisa kita nyalakan dan akan running dengan 24 jam. Dan itu akan membunuh semua virus di dalam ruangan. Jadi fungsinya adalah membunuh semua virus yang Virus, ada patogen, di ruangan itu mikrobiom sendiri. yang semua itu jadi steril semua. Dan juga baju juga kalau misalnya ozonnya lagi dinyalakan juga dalam timing yang tertentu, itu nanti semua bau-bau itu juga bakal hilang. Oke, Nah itu ya. timing tertentu berarti ada beberapa timing yang bisa Benar. diatur Benar, seperti benar, itu. benar. Dan mesin ozon ini sebenarnya banyak sekali produk yang ada di pasaran. Tapi kita harus melihat dulu produknya apa. Itu dari mana. Dan kebetulan yang kita pegang ini merupakan certified dari Australia, digunakan juga di dental, dan juga ada ukuran-ukuran dan program yang kita bisa gunakan sebagai panduan tergantung dengan ruangnya besarnya berapa, berapa orang di dalam ruangan juga, dan juga nantinya ini dipakai buat ruangan yang banyak orang keluar masuk juga atau pintunya terbuka, jendela terbuka. Nah dari situ kita bisa bantu untuk peraturan programnya sesuai dengan kebutuhan. Berapa mesin yang dibutuhkan dan juga mungkin juga open air juga bisa digunakan. Dan semua patogen itu ya kalau bilang COVID virus itu langsung mati kalau kita nyalain terus. Itu kan virus semua. Iya. Virus otomatis kalau kita menggunakan ozon, kalau di rumah sakit aja, misalnya dokter kalau mau operasi, mereka menggunakan langsung air ozon itu sendiri untuk membersihkan tangan sebelum operasi. Itu sebagian contoh langsung. Dari situ virus langsung mati semua di situ. Dan sebelum operasi harus steril dong. Iya. Nah dari situ aja kita sudah lihat kegunaan ozon itu ada. Oke, yang menarik tadi saya melihat ada oksigen in, Iya, oksigen benar. out. Itu fungsinya seperti apa itu, Ini Pak Greg? gampang sekali penggunaannya. Tinggal kita colokin aja ke listrik dan otomatis nanti program kita pilih di sini. Oke. Ya. Nah nanti otomatis oksigen akan masuk ke dalam ozon ini. Dan di sini akan dicerna dengan sistem yang ada dan akan keluar otomatis O3 untuk membunuh semua virus langsung. Ini bisa ditaruh juga di atas dinding. Bisa ditaruh juga di meja. Bisa ditaruh juga di tempat yang kita butuhkan. Bisa dibawa-bawa juga. Oke. Nah, kita bisa bawa juga ke ruangan lain. Dan ini portable sekali. Dan juga bisa dibawa juga di dalam tas sedikit atau terbawa ke mobil. Soalnya keadaan sekarang ini genting sekali. Kita butuh tempat juga yang steril. Baik. Dan ini dengan adanya mesin ozon ini kita bisa meeting bareng, for example. Terus bisa ngobrol-ngobrol. Jadi tetap jangan terlalu banyak orang lah. Jadi bisa dikatakan ini fungsi dari ozon ini sendiri bagi kesehatan kita sangat sangat luar biasa sekali. Kalau dari segi bisnisnya benar, tapi seperti yang alat-alat lain juga. AC juga misalnya kalau kita nyalakan terlalu dingin, ya kedinginan dong besok paginya, terus tidak enak badan, ya. Nah itu makanya ozon ini seperti juga lain-lainnya, alat-alat lainnya. Makanya kita ada ukuran ini yang harus kita lihat secara detail. Nah dari situlah kita. Jadi itu bisa ditujukan itu ukurannya dalam artian dari grade 1 sampai ke 18. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung ruangan, tergantung beberapa orang di ruangan juga nanti kita bisa teliti itu, kapasitas juga. Dan ini juga bisa digunakan dengan open air. Tapi kalau open air dibutuhkan juga mungkin beberapa mesin lebih banyak. Sistemnya begitu. Oke. Aman? Aman dong kalau kita gunakan dengan sebenarnya. Makanya hubungin kita langsung nanti kita bisa bantu itu. Kemarin saya coba di ruangan saya. Jadi ruangan saya itu lebih kurang sekitar 20 meter persegi ya, ruangan kerja saya ya. Kami panggil dari dinas kesehatan
laboratorium, Ya. kita tes. Sebelum kita berikan mesin ozon bekerja untuk ruangan, kita kasih media dulu. Mana bakterinya kita kembangkan. Baik. Kemudian kita bawa pulang. Setelah itu kita hidupkan mesin ozon ini selama 3 jam, bahkan 3 jam. Karena kalau besok mereka punya jadwal, jadi nggak punya waktu. Saya cuma waktu 3 jam aja. Jadi hidupkanlah mesin ini selama 3 jam. Ya, dan 3 jam itu tidak full 3 jam, karena dia bekerja maksimal 1 jam 20 menit saja. Dalam 1 jam 20 menit. Jadi dalam 3 jam itu dia hanya bekerja 60 menit. Dan apa yang terjadi, kita baru dapat, saya ingin membuktikan, ternyata hasil laboratoriumnya menyatakan bahwa 75% bakteri berkurang. Itu hanya 3 jam loh. Sedangkan mesin ini dia bisa beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari selama seminggu. Jadi ini dia bisa proses, dan orang tanya berapa konsumsinya. Saya bilang itu kalau hidup dia 16 watt, kalau dia tidak hidup ya mungkin cuma 0. Jadi average dia cuma 5 watt saja dan tidak perlu diganti-ganti. Jadi ini mesin sangat canggih. Jadi saya bilang sama Pak Greg, saya ingin coba, saya sertifikasi dulu dari Dinas Kesehatan kita, laboratorium bagaimana. Nah, ini saya sudah berikan kepada Pak Greg. Baik, Pak Greg, Yes. dari mana kita bisa mengetahui perubahan yang terjadi ketika kita menghidupkan atau menyalakan ozon ini sendiri? Nah, kebetulan ini dari pemeriksaan langsung dari laboratorium, ya. Lebih kurang kita taruh mesin ozon itu di ruangan dokter, ya. Kita lihat mikrobiomnya itu awalnya seberapa dan setelah itu apa. Nanti koloni forming unitsnya nanti kita bisa lihat per cubic meternya. Ini kebetulan saya ada di telepon saya sendiri, Bapak saya bisa tunjukkan. Ini dari, Oke, bisa ditunjukkan ke kamera? bisa terlihat tidak? Ini sana, ya sana Pak. Iya. Sini. Mhm. Ah, Baik. Nah, begini mungkin- dihadapkan. Iya, oke. Dihadapkan deh Pak, dihadapkan dia. Iya. Oke. Boleh. Nah, Thank you. sudah ada ya. Mungkin sudah ada. Terima Mas. kasih. Ya. Ya. Nah, itu bisa dilihat itu. Aha. Hasilnya luar biasa, hanya 3 jam. Dalam 3 jam itu yang beroperasi cuma 1 jam ya. Itu dia turun 75%, Pak. Dia punya bakteri-bakteri itu. Jadi kalau dihidupkan 24 jam nonstop, oh itu pasti zero dia, nol dia. Nah ini saya juga tunjukkan kepada Pak Greg. Ya istilahnya kita sebagai orang yang melakukan medis ingin memeriksa secara otentik, ya, diuji, ya, diuji, dikalibrasi namanya kan. Nah, kita berikan Pak Greg. Jadi Pak Greg tidak asal klaim. Ini satu hal yang menurut saya luar biasa. Ini yang kita akan perkenalkan kepada bisnis. Karena hari ini bisnis ini mati suri. Orang tidak boleh kumpul, pemerintah tidak boleh kumpul, restoran tidak boleh kumpul, office tidak boleh kumpul. Ya saya pikir bisnis apa kayak gitu, nggak bisa, ya kan? Benar nggak? Saya seperti telepon-telepon sama Bapak nggak lihat, rasanya ada sesuatu yang hilang, Pak. Ya tahu. Bagaimana kita istilahnya kalau kangen sama suami istri atau pacar hanya lihat dari telepon saja. Okay. Aduh, Yeah. luar biasa ini. Jadi tidak perlu takut. Makanya saya sangat senang sekali Pak Greg bisa menginformasikan ya. Tidak perlu takut. Tangan disinfektan. Tangan saja, bagaimana rambut, ya, bagaimana bajumu, bagaimana sepatumu, ya, enggak bisa. Nah, kalau ini ozon dimasukkan dalam satu ruangan katakan maksimal 20 meter persegi, siapapun masuk keluar bawa virus mati, keluar lagi kena virus masuk lagi mati. Nah kan bagus, sehingga beberapa teman-teman saya yang orang bisnis hanya Pak ini bisa bawa kamar tidur, bisa. Nanti Bapak besok kerja bawa lagi kerja, oh bisa. Jadi ini sangat portable sekali gitu loh. Oke, Pak Greg, gampang ini dibawa. Gimana? berpengaruhkah terhadap sekali lagi jumlah orang yang ada di dalam ruangan ketika ozon ini dinyalakan, Pak Oke, Greg? sesuai dengan protokol pemerintah, walaupun itu tidak apa-apa, tapi kita harus juga jaga setidaknya. Dan Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. tetap kita Iya. harus. Setidaknya tidak terlalu ramai lah satu orang. Nanti satu Banjar ngumpul semua satu ruangan nggak kecil, boleh ya. dipasang ozon mesin. Tetap harus kita patuhi. Setidaknya kesadaran sendirilah itu. Oke, dan yang uniknya lagi ini pemakaian ozon ini pun bisa dilakukan di outdoor. Outdoor juga bisa, tapi Iya. diperlukan mesin yang lebih banyak juga, dan tergantung nanti yang stok yang kita ada juga.
Oke, ini aman sekali buat pernafasan nantinya. Ketika kita berada di ruangan, kemudian mesin ozonnya dinyalakan. Nah, itulah dibutuhkan dari advice-nya dari kita. Ruangannya seberapa, berapa orang bakal di ruangan, itu kan ada ukurannya. Ada minimumnya, ada maksimumnya. Dan ada yang kita bisa terus nyalakan kalau tidak ada orang di dalam ruangan. Itu semua virus mati semua. Nah, itulah makanya dibutuhkan kita dan juga ukuran dari mesin ini. Mesin ini tidak sembarangan, seperti mesin yang lain. Baik, jadi ada tombol-tombol atau program-programnya sendiri yang harus kita ikuti juga. Benar-benar. Nah, itulah perlu juga konsultan dengan kita. Nanti kita lihat keadaan ruangannya atau dikasih tahu kita ruangannya berapa luasnya. Nanti kita berikan mereka arahan program mana yang terbaik mereka bisa gunakan. Amankah untuk dari segala usia, termasuk aman dong. anak-anak, bayi Aman, misalnya? aman, membunuh semua virus. Tapi itu lagi konsul dengan kita dulu karena kita ambil mesin tidak sembarangan. Baik, ini tergantung dengan ukuran ruangan, kemudian jumlah atau kapasitas orang yang berada di sekali. ruangan itu sendiri. Begitu ya, Mr. Chai? Betul. Jadi kalau berbahaya pasti tidak. Itu sudah garansi. Ya, karena ukuran ozon dia memberikan itu hanya cocok untuk membunuh bakteri, virus, patogen, tetapi dia tidak akan meracuni manusia. Ibu hamil, bayi, tidak. Jadi dia tidak bersifat perusak. Walaupun mungkin ozon dalam jumlah tertentu dia juga bisa merusak untuk pernapasan. Tapi ini tidak. Makanya saya bilang itu ini sudah dikalibrasi sesuai dengan standar medis keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua juga seperti saya bilang itu tidak usah kita fobia. Karena gini, kalau kita terus pakai disinfektan, apa yang terjadi? Terutama mungkin ibu-ibu atau gadis-gadis ya. Tangannya itu pada ini, kering. Nanti udah kering perlu pelembab lagi. Aduh, saya bilang kok repot sekali. Jadi bukan berarti tidak boleh. Tapi maksud saya untuk skala yang lebih komprehensif, ini mesin clear ozone ini untuk ruangan luar biasa. Baik. Luar biasa. Jadi saya sendiri, saya juga takut, maaf saja. Walaupun saya setiap bulan, saya ke dokter saya ozon darah saya itu aman. Misalnya saya kok sehat? Ya dirawat dong. Ya. Tetapi tetap aja saya khawatir karena setiap hari saya ketemu orang. Di klinik saya di depan itu ada orang cuci darah. Itu satu hari bisa masuk itu hampir 100 orang. Itu ozon ruangan tuh 24 jam nggak mati-mati itu. Jadi istilahnya tata tertib protokol COVID, kesehatan ikut juga, ya, cuci tangan ikut juga. Tapi yang aku lebih takut bukan masalah cuci tangannya. Yang aku khawatir kalau dia bernapas gimana, dia batuk bagaimana, kemudian dia bawa virus gimana, bawa makanan seperti apa. Nah ini yang saya takut. Saya tidak takut pasien saya sakit. Yang saya takut itu kalau perawat saya semua sakit. Bahaya saya ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama penyehat tradisional Mr. Chai dan juga ada Bapak Gregory selaku marketing Clear Ozone di sini. Pak Mr. Chai, berarti ada sesuatu yang harus dilakukan untuk membuat antibodi kita kuat, tubuh terhindar dari virus. Makanan jangan stres, kemudian ikuti protokol kesehatan yang pastinya penggunaan ozon yang sangat luar biasa sekali ini sendiri. Sangat. Bisa digunakan di indoor ataupun di outdoor, kemudian. Nah, saya ke Pak Greg dulu. Gimana? Ini ada yang menarik sekali ketika break Bapak mengatakan ini ozon ini sendiri multiguna. Nah, benar. Multiguna seperti apa nih? Nah, itulah hebatnya dari ozon itu sendiri diciptakan oleh Tuhan. Nah, kebetulan kita juga gimana ya melihat dari karunia Tuhan apa yang kita bisa bantu dari masyarakat itu. Nah, dari sinilah kita jadikan konsep ini juga ozon mesin. Di situ dari ini oksigen ini yang masuk dari ke mesin ini keluar menjadi O3. Nah itu bisa ditaruh langsung ke dispenser ibu-ibu. Oke. Baik. Ya. Dispenser buat ini aqua. Sistemnya begitu. Nah dari situ itu untuk membunuh semua patogen, virus segala macam di situ. Nah nanti bisa ditaruh langsung ke galon. Tapi jangan ditaruh pas saat ditaruh dispenser, tapi ditaruh dulu, sudah itu didiamkan dan ditaruh di sana. Baik. Nah air itu bisa diminum, karena itu steril sekali. Ya.
Baik, baik. Saya ke Mr. Chai. Mr. Chai berarti ketika masyarakat atau pemirsa Bali TV yang melakukan perawatan, perawatan ya Mr. Chai ya, di penyehat tradisional Mr. Chai tentunya juga mengikuti protokol kesehatan. Pasti, wajib karena itu adalah anjuran pemerintah dan kita tidak boleh melawan, ya. Dan itu memang kebaikan kita juga. Tapi saya pikir itu saja tidak cukup karena itu juga menimbulkan sesuatu fobia seperti saya bilang itu banyak orang melakukan itu mungkin berkurang tetapi tidak menghilangkan. Nah yang saya mau bicarakan itu adalah menghilangkan bukan mengurangi tapi menghilangkan. Bagaimana menghilangkan? Ya saya pikir kalau seandainya Anda sudah punya gejala, Anda bisa datang di tempat saya ada dokter yang akan melakukan ojon darah 5.000 cc. Jadi di dalam darah Anda akan bersih semua. Nah, tapi itu bukan hanya masalah COVID antibody saja, tapi itu juga menghasilkan untuk kasus sakit jantung bagus, darah tinggi bagus, insomnia bagus. Nah, bahkan untuk kencing manis yang memang sudah luka parah. Nah, mungkin kita bisa coba tayangkan gambar itu ya kalau memang ada gambar bagaimana ozon itu sendiri bisa juga membersihkan luka-luka ya. Ada gambar yang bisa mungkin ditampilkan? ada gambar. Ya. Ya, baik. Sembari kita menunggu ini gambar yang akan ditampilkan Mr. Chai dan yang pastinya Pak Greg. Ada garansi untuk mesin ozon ini sendiri? Ada, kebetulan kita. Ini dia. Sebentar. Ini herbal ini. Jadi herbal. Ini penyakit antibody Pak Greg ya. Pak Karang ya. Jadi ini antibody dengan herbal, antibody itu bisa jinak. Keganasan antibody. Jadi namanya penyakit antibody ya. Tapi darahnya juga perlu di ozon ya supaya darahnya penuh dengan oksigen. Next yang berikutnya. Ini kita lihat bahkan kanker ya. Ini kanker nasofaring, ini kanker ganas ini ya. Namanya karsinoma. Nah, itu dengan herbal dan juga dengan ozon ya. Beliau itu bisa menjadi sehat. Ini kanker ganas ini ya, karsinoma yang nasofaring. Oke, next berikutnya begitu juga dengan benjolan. Nah, benjolan itu dengan herbal dia juga akan bisa kempes karena tubuhnya kembali lagi punya sistem aktif untuk menormalkan tubuh. Nah, yang berikut lagi kita bisa lihat. Nah, ini herbal juga bisa menghilangkan atau mengeluarkan batu ginjal ini ya. Ini batu ginjal karena apa? Karena fungsi ginjal tidak bagus, menimbulkan banyak asam urat mengumpul, akhirnya mengkristal menjadi batu ginjal. Bisa dikeluarkan tanpa dioperasi, ya nggak usah ditembak-tembak ya. Biayanya mahal dan sakitnya minta ampun. Kalau ini mah dia keluar sendiri seperti wanita melahirkan, jadi membesar dia punya uretranya, gampang dia keluar. Nah, next berikutnya kita bisa lihat, nah ini kencing manis. Nah ini kaki sudah mau diamputasi, tapi setelah kita berikan dengan herbal dan tambah dengan terapi ozon, nah dia punya kaki lukanya mengecil ya. Luar biasa ini, luar biasa. Baik, gambar-gambar tersebut kita tampilkan bukan untuk menakut-nakuti pemirsa, tetapi itu untuk memberikan edukasi bahwa ada sesuatu yang berubah ya. Betul. Baik. Pertanyaan saya ini, ada garansi untuk mesin ozon ini sendiri? 1 tahun garansi. 1 tahun garansi. Dan tentunya pemrograman itu akan diberikan pelatihan juga. Benar. Nanti kita arahkan sistemnya gimana. Dan ini apa istilahnya bebas dan kita bisa merawat dan ini bebas perawatan kok. Pokoknya kalau rusak tinggal cari Pak Greg aja nanti akan diservis. Tapi nggak usah khawatir. Mesin ini awet kok, bandel. Baik. Mr. Chai, terima kasih Pak Greg, terima kasih sudah sharing di sini. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan malam hari ini memberikan manfaat khususnya untuk menambah imun sistem itu penting sekali sekarang. Sistem dalam tubuh untuk menjauhkan kita dari virus. Betul sekarang. Jadi tidak perlu takut. Iya. Tidak perlu takut ya. Sampai jumpa. Sukses lagi semua. Salam sehat selalu. Santi.